Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 13 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update perkembangan market, IHSG, dan saham-saham ide dari Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom komentar ya. Ada beberapa, tidak terlalu banyak. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, ya. Silahkan isi di kolom komentar F-Talk edisi ini saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita akan masuk ke pembahasan IHSG. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, beberapa minggu kemarin di Stockholm, di F-Talk, ya, indeks saat ini IHSG ya, flat. Ya, ini adalah pergerakan konsolidasinya. Ya, sejak akhir Januari sampai dengan hari ini indeks mentok di resist konsolidasi kemarin dan turun. Dan hari ini pergerakannya hanya tipis saja 0,2% plus menutup gap ya. Dan ya akan berlanjut dalam beberapa perdagangan ke depan, sehingga kita harus ekstra sabar, ekstra hati-hati karena banyak false signal ya. Ketika Anda beli dia bagus, kemudian tiba-tiba besok turun lagi karena indeks tidak bagus dan sebagainya ya. Sehingga ya itulah dinamika market ya, kita harus menerima itu ya. Kita kan tidak bisa mendikte market besok naik, besok turun, tidak bisa ya. Kita hanya bisa mengikuti arah dan pergerakan indeks yang kita bisa manfaatkan dan kita bisa antisipasi seperti itu. Oke, jadi untuk indeks saya rasa masih sama lah ya, masih akan flat. Oke, kita masuk ke pembahasan saham. Yang pertama dari yang paling atas dulu. Pak, ini Goto masih bisa naik lagi atau sudah mengarah ke bawah Pak? Mengingat minggu lalu turun banyak dan target juga sudah tercapai. Kebetulan saya masih ada barang sedikit. Terima kasih insight-nya. Baik, apakah sudah selesai naiknya? Kita akan coba lihat. Oke, sesuai dengan target yang kedua ada di 136, itu belum tercapai ya. Artinya dia hanya naik di rentang 0,2 dan 0,3. Memang ini sudah di area target ya. Area target itu area antara TP1 dan TP2 itu sudah area target. Sehingga itu area yang tentunya tidak direkomendasikan untuk beli ya. Nah, setelah ya tidak langsung turun ya. Ini ada beberapa hari dia flat di sini memberikan harapan untuk naik lebih tinggi, ternyata tiba-tiba drop dan gap down. Nah, tiba-tiba hari ini naik lagi dan bisa Anda lihat di sini tren naik atau tren pullback. Tren pullback, oke, tren naik minor atau koreksi ya dari tren turun jangka panjang. Oke. Nah, itu sudah dipatahkan. Oke, dan hari ini pullback ya. Hari ini pullback, berarti ini pullback setelah dia patah tren. Berarti ya dengan begini adanya penutupan saat ini memang belum bisa mengatakan ini kembali uptrend lagi atau kembali pullback melanjutkan tren yang ini. Ya, bisa jadi ini adalah bagian proses untuk turun ya, untuk turun ke bawah. Melihat juga MACD seperti ini kondisinya MACD ya. Gitu. Jadi mungkin ini adalah satu kesempatan ya untuk dimanfaatkan. Oke, seperti itu menurut saya. Jadi kemungkinan untuk Goto ya proses ke bawah seperti itu. Lanjut, tolong bahas secara teknikal saham Elsa sejak awal Februari sideways, terus mau masuk belum berani, untuk support terdekat 302. Coba kita lihat. Elsa stuck di MA60 ya. MA60 relatif tidak bergerak jauh dari situ ya. Kalau namanya trading ya ini untuk trading. Kalau namanya mau trading ya tentu saja kita harus pertama konsolidasi ya. Pertama konsolidasi itu kita juga harus lihat dulu berapa sih ya
Berapa sih kira-kira kalau dia naik masih di area konsolidasi? Kan konsolidasi itu belum bisa kita katakan selesai. Kita beli sekarang masih konsolidasi, ya belum tentu dia akan selesai besok, minggu depan, bulan depan, belum tentu. Dia bisa aja flat dalam beberapa waktu yang kita nggak bisa tentukan, ya, karena waktu itu tidak bisa dibatasi, ya kan. Nah, kalau dia terus konsolidasi ya bisa aja. Nah, yang jelas adalah sebagai trader, sebagai investor, sebagai trader sama. Ya, kita yang harus kalkulasi kita mau masuk atau tidak. Kita memilih sebuah saham itu atau memilih saham yang lain adalah faktor upside dan downside-nya. Kalau upside-nya saat ini di area konsolidasi ini kurang buat kita, kenapa kita harus lihat dia? Lihat yang lain. Berarti kan tereliminasi, ya, gitu. Jadi kalau ini buat kami ya, selama dia masih konsolidasi di bawah 320-an, ya nggak menarik. Bukan saya nggak suka sama Elsa, bukan, karena upside-nya cuma 2%. Sedangkan kita mencari kan minimal 5%. Minimal ya. Minimal itu ya kalau ada yang 6%-7% kita pilih yang itu. Gitu loh. Jadi kita kan ada prioritas yang pertama adalah upside-nya kita sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai ya ngapain kita mantengin dia, ngeliatin dia, biarin aja sampai dia selesai konsolidasinya, seperti itu ya. Bukan karena takut atau bagaimana, tapi memang tidak menarik ya sekarang ini, bukan ya, kita nggak tahu minggu depan dia bisa saja tiba-tiba breakout gitu. Sekali lagi, ini bukan karena Elsa yang nggak bagus, bukan, atau kita nggak suka sama Elsa, tapi memang secara teknikal tidak sesuai dengan kriteria, ya, seperti itu. Kita kan punya uang, kita bisa memilih, ya. Tolong bahas technical Arto, apa sudah layak di trading di harga sekarang? Oke. Kita bersihkan. Arto kemarin pullback ya. Kalau saya nggak berani ya, belum berani, karena ini swingnya mirip dengan Goto, yang mungkin sama satu kontrol, atau ya ini seperti ini ya. Jadi tadi sempat naik juga dengan volume yang besar, tapi ini saham ini setelah dia breakdown atau mematahkan tren turun, ini perkiraan kami akan mengarah ke bawah ke 21 ya, ke 21 atau 2100. Mungkin kalau dia bisa bertahan di area 27 dalam beberapa waktu dan terlihat candle bagus, untuk perkiraan double bottom pun bisa, tetapi kan ini belum. Ini masih dalam under pressure, masih tekanan jualnya masih terlihat di gap down yang terjadi, sehingga ya kita lagi-lagi ya, opsi yang lain lebih banyak, bagusnya masih ada yang lain lah. Ya, masih banyak pilihan yang lain. Seperti itu. Kalau saya belum berani untuk saat ini. Mohon bahas Wood, apakah mulai reversal trend? Oke, ini ya kita lihat sepintas. Ini kan moving average 60 hari ya, EMA 60 ya, exponential moving average 60 hari, dan ini sudah di atasnya, berarti secara EMA sudah uptrend. Nah kemudian, tapi belum tentu dia langsung uptrend ya. Sekali lagi, itu indikasi ya, apakah dia sudah uptrend atau belum. Uptrend itu pertama ya, kita harus lihat dari pematahan tren yang berjalan ya. Nah, tren yang berjalan sudah dipatahkan atau belum? Gitu. Kan belum. Ya. Kemudian mematahkan tren pun belum tentu dia langsung akan uptrend. Bisa aja dia konsolidasi seperti indeks contohnya. Ya. Kita coba. Ini belajar teknikal ya, untuk edukasi. Ini sedikit untuk edukasi. Jadi ketika sebuah moving average dipatahkan dan tren juga dipatahkan, itu adalah indikasi. Tetapi mulai uptrend ya, itu ditandai terbentuknya apa? Sebuah high low atau level wave turun yang lebih tinggi dari wave turun atau support sebelumnya, sehingga kita dapat menarik uptrend naik. Kita bisa tarik tren naik.
Nah, kalau belum, itu masih bersifat indikasi. Ya, seperti itu. Belum terkonfirmasi. Oke ya, paham ya di sini ya? Nah, kita kembali ke Wood. Jadi pertanyaannya adalah, apakah sudah terkonfirmasi belum? Tapi sudah ada indikasi dia mematahkan tren dari pematahan tren EMA 60 ya. Seperti itu jawabannya. Gosko buat swing, tunggu di harga berapa bagusnya buat masuk? Gosko kemarin sudah turun ya, apakah sudah di target atau belum? Kita coba lihat. Nah, ini belum ya, ini, tapi sudah mulai ada, terlihat mulai ada tekanan jual yang melemah, atau ya katakan mulai muncul tekanan beli hari ini sempat naik dengan volume yang masih kecil karena target turunnya memang belum tercapai ya, itu di 94. Coba kita tunggu di sini, biarin di sini dulu, kalau dia rebound baru mungkin kita akan pertimbangkan ya. Seperti itu untuk Gosko. Oke, yang terakhir, malam Pak, bagaimana dengan PNLF? Sekali lagi Pak Setia mohon maaf, bukan saya nggak mau bahas, tapi silahkan dilengkapi pertanyaan Anda ya, apakah minta analisa teknikal, fundamental. Kalau Anda bertanya bagaimana saham PNLF, saya jawab tidak bagaimana ya. Jadi semua penonton Niftalk yang memberikan ide ya, silahkan berikan penjelasan yang lebih spesifik apa pembahasan yang Anda inginkan ya. Kalau tidak ada penjelasan yang spesifik, mohon maaf, bukan saya nggak mau, tapi saya nggak bisa jawab karena ini absurd ya, abstrak pertanyaannya ya. Ini berlaku di Yeftalk dan juga di konsultasi member yang bayar pun, kalau konsultasinya absurd akan ditanya ulang oleh advisor. Itu sudah menjadi SOP. Kita harus jelas dulu dia pengen apa, baru kita berikan apa yang diinginkan. Kalau kita nggak tahu, ya kita mau ngasih apa ya. Apalagi di forum Yeftalk ini ditonton banyak orang. Jangan sampai Yeftalk ini nanti dikira ada kepentingan, ditanya PNLF, tiba-tiba kita ngomong teknikal jangka pendek akan naik, ternyata kita punya misalkan. Nah, ini saya nggak punya ya, di PTR nggak ada PNLF, saya cek ya. Jadi seperti itu misalkan contohnya. Kenapa kok Yef nggak mau jawab kalau ide yang diberikan di kolom komentar nggak jelas spesifik apa yang ingin dibahas ya. Bukan saya nggak mau, bukan saya pilih-pilih, bukan ya. Sekali lagi, ini demi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diharapkan. Itu saja ya, dan itu juga buat Anda penonton ya. Oke, itu sudah saya jawab semua untuk ide-ide dari Bapak Ibu. Terima kasih untuk ide-ide yang sudah masuk, dan yang sudah subscribe nih, belum subscribe nih ya, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Yef, dan juga yang mungkin merasa Yeftalk ini bermanfaat silahkan klik like. Walaupun kita nggak spesifik untuk edukasi, kita sedikit banyak kita berikan edukasi di sini untuk mencerdaskan penonton Yeftalk ya, supaya kita juga bisa satu pemikiran, satu keyakinan yang sama ya dalam hal memandang saham ya gitu. Oke, itu saja. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan atau mungkin ketidakcocokan ya, perbedaan pandangan itu hal yang wajar. Semoga Anda bisa mengambil apa yang positif ya. Apabila Anda merasa tidak cocok, silahkan diabaikan, karena di sini cuma prediksi dan analisa, bisa benar dan bisa salah. Silahkan diolah ulang, silahkan buat trading plan, buat investing plan yang lebih detail dan sebagainya. Itu saja, kita jumpa lagi di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.